Jangan lewatkan video ini kalau kamu mau FYP dan juga monetisasi. Halo untuk kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, walafiat, dan diberkati selalu dengan segala kegiatan yang kita lakukan. Di saat ini saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya sebagai konten kreator pemula. Jadi saya di sini juga konten kreator pemula ya kawan-kawan. Ya, beberapa waktu belakangan ini saya scroll beranda saya melihat ada beberapa postingan yang menyatakan bahwa sudah interaksi sampai jadi keriting, belum juga FYP dan juga monetisasi, sudah mengikuti konten kreator sampai beberapa bulan, tapi belum juga monetisasi. Tenang saja kawan-kawan, saya punya satu solusi untuk kawan-kawan kita semua. Semoga bermanfaat. Saya punya beberapa solusi. Yang pertama adalah perbaiki kualitas konten. Saya tidak menyatakan bahwa konten-konten yang teman-teman besti-besti posting atau naikkan itu konten-konten tidak menarik. Tidak. Tetapi yang saya maksudkan dengan perbaiki kualitas konten adalah dalam hal pencahayaan. Pencahayaannya ini bisa kita dapat dari cahaya lampu maupun sinar matahari langsung. Jadi kita buat suatu konten, usahakan konten itu terang. Kualitas gambarnya itu bagus. Bagus di sini yang saya maksudkan. Di saat kita scroll beranda, kalau ada postingan-postingan yang lewat, kalau kita lihat di situ gelap atau pencahayaannya kurang bagus, yang pastinya kita skip. Tapi kalau kualitas gambarnya bagus, menarik, terang, ada sesuatu yang menarik hati kita untuk menontonnya, meskipun hanya beberapa detik. Begitu kawan-kawan. Yang kedua, yaitu perbaiki voice over. Voice over maksudnya di sini rekaman suara. Usahakan rekaman suara yang kita masukkan dalam postingan atau konten kita itu jelas. Jelas dalam hal, misalnya begini, kalau kita buat kontennya, konten tentang keseharian kita. Keseharian kita misalnya memasak, mencuci, jalan-jalan. Yang saya ambil di sini memasak. Kalau dalam memasak, usahakan voice atau suara kita itu jelas. Tidak apa-apa mau pakai bahasa logat daerah, keseharian kita, tidak apa-apa. Boleh. Tetapi usahakan suaranya jelas untuk didengar oleh mereka yang di luar sana. Beda dengan konten yang edukasi. Kalau yang edukasi, usahakan pemakaian bahasa yang kita pakai dalam edukasi itu adalah bahasa yang baku, yang mana semua orang bisa mendengar dan juga memahaminya. Oke. Buatlah konten yang menarik. Misalnya kalau masak-memasak, kita mau masak kangkung misalnya. Kalau kangkung, kita buat yang pada awalnya kita membuat kangkung. Buatlah semenarik mungkin ide-ide kreatif yang bisa kita tambahkan di dalam. Misalnya dalam mengiris bawang, bumbu-bumbunya itu seperti apa, dijelaskan step by step sampai kangkung itu bisa dimasak untuk dimakan. Begitu kawan-kawan. Ya, jadi kawan-kawan, konten-konten yang selama ini saya posting adalah konten-konten yang berbau konten lucu dan juga lip sync. Meskipun hanya lip sync, tapi saya mengusahakan konten itu bisa terlihat menarik dan juga mengekspresikan itu pada diri saya. Ya, saya mau berbagi sedikit. Kenapa saya menyatakan bahwa mengekspresikan itu sebagai hal yang menarik? Karena beberapa postingan saya itu ada yang mencapai sampai 9.600 berapa begitu, meskipun belum 10.000. Tapi saya menganggap bahwa itu konten yang berhasil, di mana dia bisa mencapai sampai 9.600. Jadi setelah pencahayaan kita sudah terang atau kualitas gambar kita sudah bagus, voice-nya juga sudah jelas atau rekaman suara kita sudah jelas, terus kualitas konten kita sudah menarik,
Jangan lupa ada satu lagi tips dari saya, yaitu sebelum kita mengupload konten kita, usahakan kawan-kawan melihat kembali akan postingan-postingan yang telah kawan-kawan posting. Misalnya, di antara itu ada yang views-nya mencapai 2.000, 3.000, atau 5.000. Jadi, kawan-kawan bisa membuka akan postingan yang mencapai 5.000 itu, lihat pada insight-nya, lihat waktu kapan kawan-kawan memposting. Waktunya itu kawan-kawan jadikan patokan untuk kawan-kawan mengupload video selanjutnya. Saya yakin video atau postingan konten yang kawan-kawan naikkan akan mencapai views yang sama. Karena saya juga memakai cara ini dan juga saya membagikan kepada kawan-kawan. Semoga sedikit yang saya bagikan kepada kawan-kawan bermanfaat untuk konten-konten kawan-kawan. Dan juga semoga cepat FYP dan juga monetisasi ya kawan-kawan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, semoga kita semua sehat. Kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam kreator pemula.